Salat adalah momentum bagi kita untuk bisa juga berjalan. Dalam rangka apa? Menyerap seluruh energi langit, menyerap seluruh kekuatan, menyerap seluruh inspirasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an, sehingga menelusup masuk ke dalam jiwa kita, masuk dalam kesadaran kita, membimbing jalan hidup kita, menjadi penerang bagi jalan hidup kita, menjadi hudan bagi kita, yang dengan itu menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Umat Islam yang sholat mestinya hadir untuk melepaskan semua tindakan yang mengacaukan kegiatan ekonomi. Di mana saja ada kezaliman, pasti tidak ada keadilan. Di mana saja ketidakadilan, pasti kezaliman akan meliputi kehidupan umat manusia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari-hari di akhir bulan Rajab, kurang lebih 5 hari lagi atau 6 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan itu berarti kurang lebih 35 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa ketika memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, demi keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami, jumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari seperti ini, di ujung bulan Rajab, kita biasa mengenang peristiwa perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Kita mengenal, kita biasa dan setiap tahun kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian terus ke Sidratul Muntaha,
sebuah peristiwa yang begitu penting dan memiliki pelajaran yang begitu mendalam untuk membantu kita mengingat betapa untuk mencapai kedudukan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan berbagai macam upaya, persiapan-persiapan, amaliyah yang begitu intensif dan kontinu, sehingga memungkinkan Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dan juga memi'rajkan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Isra dan Mi'raj, Ar-Rasul mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat bagi orang-orang mukmin adalah menjadi wahana, menjadi tempat untuk juga melangsungkan sebuah perjalanan transenden, perjalanan spiritual, perjalanan untuk mencapai hakikat dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Mi'raj. Mi'raj bukan sebatas perjalanan biasa, tetapi Mi'raj adalah upaya seorang hamba untuk mencapai hakikat kehambaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, karena itu kita tidak boleh putus untuk terus menyampaikan salawat, salam dan taslim. Salawat mengucapkan doa untuk Rasulullah dan keluarganya. Salam menyampaikan salam hormat kepada Rasulullah, dan taslim berarti menyatakan ikatan emosional kita dengannya untuk senantiasa menjadi pengikut jejak-jejak ajaran yang telah ditinggalkan kepada kita semua. Karena itulah salawat, salam dan taslim adalah satu rangkai mata rantai yang menghubungkan kita dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa meraih Mi'raj, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di ayat pertama surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Menarik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada cahaya, linuriyahu min ayati, bahwa mereka-mereka yang melakukan perjalanan spiritual, ada transendensi ruhani, perjalanan Mi'raj di dalam setiap amalia ibadah yang dia lakukan, terutama sholat. Ada proses di mana dia menangkap cahaya. Apa cahaya? Bukan sekedar seperti cahaya dari bohlam, dari matahari. Cahaya adalah sesuatu yang menyingkap misteri dari sistem seluruh keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menyingkap kesadaran kita sebagai seorang mukmin yang tidak ada tempat dimanapun kita berada kecuali ada kesadaran di dalam diri kita bahwa kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersama dengan Allah inilah yang mendapatkan cahaya sehingga di dalam seluruh urusannya dia terbimbing untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Salah satu tanda orang mendapatkan cahaya, linuriyahu min ayatina, setelah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita, salat yang kita lakukan dimampukan oleh Allah, bukan karena kemampuan kita. Allah yang memberikan kemampuan berupa kesehatan, Allah yang menanamkan ke dalam jiwa kita berupa keimanan, Allah Subhanahu wa taala yang menuntun dan membimbing kita sehingga kita ada keyakinan dan ada panggilan iman untuk melakukan salat. Ada hubungan timbal balik, hubungan kausalitas
antara pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan kita serius untuk menjalankan perintah Allah yang di dalamnya ketika kita lakukan dengan baik, maka kita termasuk di antara orang-orang yang diperjalankan oleh Allah. Karena itu, salat adalah momentum bagi kita untuk bisa juga berjalan. Dalam rangka apa? Menyerap seluruh energi langit, menyerap seluruh kekuatan, menyerap seluruh inspirasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an, sehingga menelusup masuk ke dalam jiwa kita, masuk dalam kesadaran kita, membimbing jalan hidup kita, menjadi penerang bagi jalan hidup kita, menjadi hudan bagi kita, yang dengan itu menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Mereka inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat pertama bagi kita yang juga mau merasakan bagaimana nikmatnya sebuah perjalanan menjumpai Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di dalam amal-amal ibadah kita, dalam munajat kita, dalam zikir kita, dalam doa kita. Sebetulnya seluruh urusan amalia itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Persoalannya, apakah kita menyadari bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah? Dan bersama dengan kesadaran itu, kita menyerap kekuatan, ada transformasi, ada penerimaan yang kuat di dalam diri kita, sehingga terjadi internalisasi nilai-nilai ilahiyah di dalam jiwa kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi adab dan budaya kita, mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi perilaku kita, apapun dan dimanapun kita berada. Kita menjadi manusia ilahiyah, sehingga kita layak disebut sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini, bukan wakilnya syaitan. Jemaah Jumat, manusia di dunia ini hanya dua kemungkinan, menjadi wakil Allah atau menjadi wakil syaitan. Dan dengan mudah kita menemukan diri kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam situasi apa kita menjadi wakil Allah. Kita menjadi wakil Allah ketika kita bertutur mulia kepada sama manusia. Kita menjadi wakil Allah ketika kita berderma berbakti kepada sesama manusia. Kita menjadi wakil Allah ketika kita melakukan amal-amal kebajikan kepada sesama manusia demi kemaslahatan umat. Tetapi manusia menjadi wakil syaitan ketika menawarkan kejahatan dan keburukan, berperilaku maksiat di tengah-tengah kehidupannya. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, syarat pertama bagi kita yang ingin melakukan perjalanan Mi'raj, syarat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, syarat yang kedua bagi kita yang ingin Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berzikir. Karena itu Allah mengawali dengan kalimat apa? Kita disuruh untuk bertasbih. Bagi orang yang ingin diperjalankan, Allah menyebutkan dirinya, memuji dirinya sendiri, sehingga manusia mencontoh Allah, memuji Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maka orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, menjadikan nilai-nilai ruhania di dalam dirinya dekat, terhubung dengan Allah, dengan zikir mengingat Allah menjadi benteng pertahanan bagi dirinya untuk tidak ditembus oleh syaitan dan mempengaruhi hidupnya dalam seluruh perilakunya. Yang ketiga, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tasimu bihablillah, berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan bagi mereka yang mau Mi'raj, pegangilah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi laqibatul umur. Bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah,
Dengan cara apa? Berpegang teguh kepada tali yang dibentangkan oleh Allah dari langit ke bumi berupa Al-Quran dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tali yang harus kita pegangi sehingga kita tidak tersesat. Manusia ketika ingin berjalan ke depan, dia harus punya kompas, dia harus punya tali petunjuk. Dia ada sekarang ini dalam dunia modern ilmu pengetahuan dan teknologi, ada Google Map, ada WAS dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai petunjuk jalan untuk sampai ke alamat. Al-Quran, Ar-Rasul adalah tali yang harus dipegangi. Begitu juga bagi mereka yang mau terjerembab, jatuh, dia harus mencari dan berpegangan kepada pegangan yang kokoh agar dia tidak terjatuh di dalam perjalanan hidupnya. Tali Allah, agama Allah Subhanahu wa taala adalah tali yang harus kita pegangi dengan baik. Bulan Rajab juga dalam banyak riwayat disebutkan sebagai bulan untuk banyak-banyak istighfar. Perbanyaklah istighfar. Yang keempat, bagi kita yang ingin merasakan nikmatnya bulan Rajab dengan keberkahan mi'rajnya Rasulullah, dan Rasulullah menghadiahkan kepada kita solat yang kita akan jadikan sebagai wahana juga untuk bermi'raj, maka berbanyak-banyaklah istighfar. Istighfar berarti mendekonstruksi kesadaran kita. Istighfar berarti meluruhkan seluruh sifat-sifat buruk kita. Istighfar berarti melepaskan ikatan-ikatan perilaku buruk yang melekat pada jiwa dan pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terlepas dari perilaku keburukan itu. Istighfar bermakna dekonstruksi, meluruhkan, melepaskan seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk kita lakukan sebagai manusia yang diangkat oleh Allah sebagai makhluk yang termulia dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jemaah yang sama dimuliakan Allah, keikhlasan, ketulusan. Allah Subhanahu wa taala di ayat pembuka yang saya bacakan tadi, Allah memanggil kita sebagai hambanya. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Hai hamba-hambaku. Allah memanggil kita sebagai hambanya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Allah, ya Allah, kafani abdan. Ya Allah, bagiku cukup jika engkau sudah mengakui aku sebagai hambamu. Tidak semua manusia berarti hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang menghamba kepada hawa nafsunya. Ada manusia yang menghamba kepada iblis. Ada manusia yang menghamba kepada syaitan. Dan karena itu mengikuti pola dan tingkah laku dari kehendak hawa nafsu yang diinginkan oleh syaitan. Allah memanggil kita di surah Az-Zumar ayat 10 yang saya bacakan di awal tadi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang beriman, syaratnya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan sebaiknya mereka menjadikan dunia tempat mereka tinggal ini adalah ladang untuk membangun prestasi-prestasi baik, prestasi-prestasi mulia, prestasi yang bermartabat, bukan menjadi prestasi yang berperilaku buruk. Harta rakyat dirampas sebagaimana yang terjadi dan lagi viral di mana-mana saat sekarang ini. Bagaimana laut, sebagaimana kekayaan yang dijamin oleh undang-undang bisa dikapling oleh orang per orang secara semena-mena. Umat Islam 80% yang sholat mestinya hadir protes dengan perilaku buruk itu. Umat Islam yang sholat mestinya hadir untuk melepaskan semua tindakan yang mengacaukan kegiatan ekonomi. Di mana saja ada kezaliman, pasti tidak ada keadilan. Di mana saja ketidakadilan, pasti kezaliman akan meliputi kehidupan umat manusia. Lihat Indonesia kita yang kita cintai ini. Lihat negara kita yang ditebus oleh para pejuang dengan keringat, dengan air mata, dengan darah, dengan nyawa mereka satu-satunya. Dirampas,
diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa jadi tidak punya andil untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, ini tantangan bagi kita semua. Negara kita yang kita cintai ini, negara yang semestinya tegak keadilan. Hukum Allah menyebutkan ketika tidak ada keadilan, kezaliman akan menguasai kehidupan manusia. Ketika kezaliman menguasai kehidupan manusia, jangan pernah mencari keadilan. Sementara agama datang, para nabi dan rasul diutus oleh Allah, pekerjaan utamanya adalah menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan itulah tercipta keseimbangan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan bagi umat manusia di muka bumi ini. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk berbuat kebajikan, bukan untuk eksploitasi, bukan untuk merusak, bukan untuk mengambil hak orang lain yang bukan haknya secara menipu. Kata Allah, mereka yang berbuat baik itu tidak ada hisab untuk menghitung amal-amal kebajikannya. Tidak ada ukuran. Bighairi hisab. Kita mau hadiah berapa? Kita mau dibalasin oleh Allah dengan balasan berapa? Kata Allah, balasannya tidak ada ukurannya bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan di muka bumi ini. Jemaah yang sama dimuliakan Allah, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memurnikan seluruh amal-amalku dengan ketulusan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang pertama selamat dan menyelamatkan. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Jadilah orang pertama yang selamat dan jadilah orang pertama yang menyelamatkan. Itulah agama. Mengaku sebagai orang yang beragama Islam berarti mengaku sebagai orang yang pertama selamat dan menyelamatkan. Itulah identitas agama. Itulah identitas yang diajarkan oleh Al-Quran bagi mereka-mereka yang meraih perjalanan Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan Isra dan Mi'raj ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mengantar kita, mengangkat harkat dan martabat kita dengan doa-doa kita menanti bulan suci Ramadan. Mari kita persiapkan diri kita. Masih ada waktu 35 hari. Gunakan momentum ini untuk mengambil kesempatan sehingga kita masuk bulan suci Ramadan, kita dijamu dengan sebaik-baiknya jamuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Ma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah. 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 Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah. Dalam khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya
Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari tingkatkan amal-amal kebajikan kita. Mari sesama umat Islam, umat manusia, saling bahu-membahu membantu antara satu dengan yang lain. Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengangkat Malik bin Ashtar sebagai gubernurnya di Mesir. Imam Ali adalah khalifah keempat. Dia mengangkat Malik al-Ashtar menjadi gubernur di Mesir, lalu kemudian menitipi surat wasiat. Di antara surat wasiat yang panjang yang disampaikan oleh Imam Ali kepada Malik, dia mengatakan, ya Malik, perlakukanlah seluruh umat manusia dengan baik, karena semua manusia adalah saudaramu. Kalau kau tidak bersaudara karena seagama, maka engkau bersaudara karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran agama. Ajaran bagi orang-orang yang bertakwa untuk tidak berlaku zalim kepada sesama manusia. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat seperti ini Allah memberikan taufik kepada diri kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam dadaku taufik, kekuatan untuk taat kepadamu, dan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Lalu pertegaslah niat-niat baik yang ada di dalam diriku. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah, memohon pada Allah agar kaum muslimin di belahan dunia manapun, terutama di negara kita yang kita cintai ini, yang hampir 220 juta penduduknya muslim, paling banyak mengirim jemaah umroh dan haji setiap tahun seluruh dunia. Silakan saja pergi umroh, yang paling banyak pasti orang Indonesia. Semestinya kalau haji dan umroh, umat Islam yang pulang membawa haji yang mabrur, maka negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Keluarganya menjadi baik, lingkungan sekitarnya menjadi baik, kantor tempat di mana dia bekerja menjadi baik, institusi, instansi di mana dia bekerja menjadi baik. Kita mohon pada Allah agar para pemimpin negeri kita ini, mulai dari presiden sampai ke tingkat kepala desa, agar berlaku adil, menegakkan hukum, bertindak secara benar, menjalankan amanah yang ada di atas pundaknya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala demi hak bulan Rajab, demi hak yaumul bi'sah wa yaumu Isra Mi'raj ar-Rasul. Kita mohon pada para ulama, para kiai, para habaib di negeri ini bersatu, tidak gontok-gontokan hanya karena beda partai, beda kelompok, beda pengajian. Mempersatukan umat. Tinggalkan kalau ada kiai, kalau ada habib yang provokasi perpecahan umat, pasti dia tidak sedang menjadi wakil Rasulullah. Pasti. Dan dia menggunakan mimbar Rasulullah. Ini adalah mimbar Rasulullah. Tidak boleh dari mimbar ini ada penghinaan, ada caci maki, ada celaan, ada provokasi perpecahan. Silakan buka semua riwayat. Nabi tidak pernah mengajarkan perpecahan kepada umat manusia. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua bersatu. Umat Islam di negeri ini bersatu. Bersatulah untuk membangun negeri kita yang kita cintai ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa ansur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik.
Subhanaka ya la ilaha illa anta ighfir li dhunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha jami'an illa anta. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Ya Allah, menangkan para pejuang yang ada di Palestina, ya Allah. Bebaskan kiblat pertama dan masjid suci di antara 3 masjid suci. Masjid Haram, Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa adalah masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai masjid yang suci dan menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Ya Allah, menangkan para pejuang yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Ya Allah, hancurkan para pemimpin Arab yang bekerja sama dengan Zionis Israel, bekerja sama dengan Amerika, bekerja sama dengan Inggris, bekerja sama dengan Prancis, bekerja sama dengan Jerman, bekerja sama dengan negara-negara yang tidak menghendaki para pejuang yang ada di Palestina memenangkan perjuangannya melawan Zionis Israel. Hancurkan para raja-raja yang ada di Arab, Raja Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordania, dan negara-negara yang ada di sekitarnya yang abai dan mengabaikan kelaparan anak-anak miskin, perempuan-perempuan yang tidak berdosa. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, menangkan mereka ya Allah. Bebaskan Masjid Al-Aqsa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.